Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara yang super beragam ke Indonesia ini bisa tetap bersatu? Ternyata, Indonesia itu punya jawaban unik, semacam kode kuno yang jadi fondasi bangsanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari skalanya dulu ya. Coba deh bayangin, sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini terbentang luas banget loh di sepanjang Khatulistiwa. Dari sisi geografisnya aja udah masif banget. Nah, di atas ribuan pulau itu, keragamannya makin dalam lagi. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang masih aktif dipakai sehari-hari. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, ini tuh bener-bener kayak mozaik budaya yang super kompleks. Jadi, pertanyaannya jadi krusial banget kan? Dengan suku, budaya, agama, bahasa yang beda-beda banget, gimana caranya Indonesia nemuin lem prekat yang bisa nyatuin semuanya? Jawabannya ternyata ada di 3 kata yang super kuat ini. Inilah dia semboyan nasional kita, sebuah frasa yang benar-benar jadi jiwanya bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita gali lebih dalam yuk soal ini. Kita semua kan pasti sering banget dengar frasa ini, tapi apa sih sebetulnya makna yang ada di baliknya? Apa artinya? Nah, yang paling menarik di sini tuh penekanannya. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti kita semua jadi seragam atau sama rata. Justru kebalikannya. Filosofi ini ngajarin kita untuk mengakui kalau perbedaan itu ya sebuah fakta. Sebuah harta karun yang nggak perlu dihapus atau diperdebatkan. Malah harusnya dirayakan di dalam satu rumah besar yang namanya Indonesia. Terus ide sekeren ini datang dari mana sih? Ternyata akarnya itu jauh lebih dalam dari yang mungkin kita kira. Yuk kita telusuri perjalanannya dari sebuah teks kuno sampai jadi pilar hukum negara. Perjalanannya ini luar biasa loh. Awalnya itu dari abad ke-14 di zaman Majapahit. Emputan Tular nulis ini buat mendamaikan umat Hindu dan Buddha. Keren kan? Terus ratusan tahun kemudian para pendiri bangsa kita ngeliat kalau ini masih relevan banget dan akhirnya diangkat jadi semboyan negara. Belum selesai. Belum lama ini statusnya bahkan dikuatin lagi jadi prinsip hukum di undang-undang. Jadi, poin kuncinya di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang bukan cuma slogan atau kutipan sejarah aja. Lewat undang-undang yang ada, frasa ini udah jadi prinsip hukum yang mengikat. Dia jadi dasar buat kita semua dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oke, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu filosofinya, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Nah, disinilah konsep penting lainnya masuk, gotong royong. Gotong royong itu ya intinya kerja bareng. Kuncinya ada di sini nih, semuanya dilakuin sukarela, tulus, tanpa ngarep imbalan, dan dasarnya itu rasa solidaritas yang kuat buat tujuan bersama. Ini tuh semacam DNA kolektif yang udah nempel banget di budaya kita. Nah, tabel ini ngegambarin hubungannya dengan jelas banget. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kenapanya, prinsip yang ngebentuk identitas kita, maka gotong royong itu gimananya. Aksi nyatanya yang nentuin karakter bangsa kita. Lewat gotong royong, sekat-sekat perbedaan itu bisa luluh gitu aja, karena semua orang kerja bareng buat satu tujuan. Dan pengaruh dua konsep ini nggak cuma berhenti di urusan sosial aja loh, tapi benar-benar meresap sampai ke tulang punggung ekonomi bangsa. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai ekonomi Pancasila. Beda banget sama model ekonomi yang cuma ngejar untung individu, sistem ini justru menekankan asas kekeluargaan. Tujuannya apa? Kesejahteraan bareng-bareng, bukan cuma buat segelintir orang aja. Prinsip-prinsipnya ini nunjukin banget prioritas utamanya, keadilan sosial buat semua, ekonomi yang inklusif, dan usaha serius buat ngurangin kesenjangan. Jadi ini sistem yang sadar banget buat ngebantu dan memberdayakan kelompok yang rentan. Contohnya bisa kita lihat dari semangat koperasi atau program-program pemberdayaan desa. Jadi, bisa dibilang gotong royong itu jadi mesinnya keadilan sosial. Lewat kerjasama, sumber daya bisa dibagiin secara lebih adil, kesenjangan ekonomi bisa ditekan, dan akhirnya kesejahteraan bersama bisa terwujud. Tapi tentu aja, cita-cita yang mulia ini nggak selamanya mulus jalannya. Di zaman modern sekarang, banyak banget tantangan yang benar-benar nguji kekuatan persatuan kita di Indonesia. Ancamannya itu nyata, teman-teman. Mulai dari diskriminasi dan stereotip yang rusak, politik identitas yang bikin pecah belah, sampai munculnya paham-paham ekstrim yang anti keberagaman. Nah, semua ini bisa banget jadi pemicu konflik kalau nggak dikelola dengan benar. Tapi, Indonesia juga nggak diam aja. Kita terus berupaya buat memperkuat harmoni. Caranya gimana? Lewat dialog antar budaya, pendidikan soal multikulturalisme sejak kecil, dan kampanye persatuan. Tapi ada satu kunci lagi yang penting banget, yaitu tepa selira. Ini konsep yang dalam banget soal tenggang rasa, kemampuan buat ngerasain dan mikirin perasaan orang lain. Intinya sih, empati level tinggi.
Pada akhirnya, ini jadi pertanyaan buat kita semua renungkan ya. Di tengah dunia yang kayaknya makin terpecah belah karena perbedaan, jangan-jangan jawaban buat masa depan itu justru ada di sebuah kearifan kuno dari Nusantara. Sebuah ide sederhana tapi kuat, bahwa kita bisa kok berbeda-beda, tapi tetap jadi satu kesatuan yang utuh.